Jadi gue jadi nggak bisa mempertahankan idealisme gue. Oke. Nah orang kasih saran, kalau lu mau gas sekarang sebelum lu punya istri gitu loh. Kebalikannya dong. Kebalikan. Justru ketika kita punya istri, kita jadi lebih firm. Aku jadi lebih kayak gini, itu semenjak aku punya istri. Oh ya? Ya jelas, karena kan kita cari istri yang satu visi tuh. Karena gini, coba kita lihat ya. Kalau ada orang misalnya contoh, dia sebelum ketika sebelum dia beristri itu dia lebih menggebu-gebu. Karena kenapa? Secara biologis pun hormon testosteronnya tinggi-tingginya. Oke. Ketika menikah itu drop. Itu penelitian tuh. Emang iya? Iya. Jadi gini, ada penelitian bagus sebelum aku lanjutin omonganku ya. Jadi gini, ada orang meneliti, ahli neuroscience meneliti bagaimana caranya membuat pernikahan langgeng. Dia nyari segala macam dan dia lewat pendekatan hormonal dia nggak dapat sama sekali. Dia bingung sama sekali. Sampai dia nanya neneknya. Neneknya cuma bilang gini, karena kalian naik ke kasur terlalu dini. Jadi kalian nge-seks terus. Sabar, naik ke kasur terlalu dini. Dia nge-seks sebelum nikah. Ternyata setelah diteliti hormon laki-laki beda dengan hormon perempuan. Hormon pengikat di antara manusia namanya oksitosin. Benar. Oksitosin ini perempuan keluar terus. Laki-laki nggak bisa karena ada namanya oksitosin inhibitor. Yang menghalangi oksitosin namanya testosteron. Jadi ketika testosteronnya masih tinggi, oksitosin itu nggak bisa keluar. Sehingga laki-laki itu nggak bisa terikat dengan satu perempuan. Oke. Artinya ketika mereka sudah naik keranjang, perempuannya terikat dengan laki-laki, laki-lakinya tidak. Itu hubungan oksitosin. Gue Jadi malah secara pikirannya hormonal. gini, kalau testosteron ya berarti gue harus nge-gymnya tuh sebelum nikah. Soalnya kalau gak ada testosteron kita gak bisa build muscle. Nah itu betul, makanya testosteron muncul ketika kita build muscle. Iya. Tapi testosteron setelah nikah itu drop, sehingga oksitosin kita bisa naik. Maka beda antara laki-laki berkomitmen dengan laki-laki tidak berkomitmen. Oke. Kalau laki-laki sudah berkomitmen, lu udah nikah sama seorang cewek, semakin lu berhubungan sama dia, lu semakin terikat sama dia. Berarti rahasianya gue bucin sama cewek, dia harus bisa nikahin gue. Rahasia bener, bukan dia nikahin lu, tapi lu komitmen sama dia. Oke. Komitmen tuh namanya pernikahan, gitu kan ya. Nah oke. itu, nah kita balik lagi ke masalah tadi ya. Ketika ada seseorang misalnya dia menikah misalnya, sebelum menikah dia harus melakukan semua hal. Itu kalau misalnya dia sudah menikah dia jadi nggak idealis karena dia menemukan istri yang tidak satu visi. Tapi kalau dia sudah satu visi, itu antum unstoppable, literally unstoppable. Satu visi. Kenapa? Karena antum tidak akan punya batas energi. Antum nggak akan pernah capek. Gue gak kebayang sejujurnya ya. Apa mungkin selama ini gak pernah dapat yang sevisi? That's right. Tapi gue gak kebayang soalnya. Tapi terakhir ngobrol sama salah satu partner bisnis gue, dibilang kayak gini. Kayak dia bener-bener termotivasi banget. Ini satu dari mungkin 20 yang ngomong. Satu dia bilang setelah dia menikah. Kenapa? She's the one man. She's the one. Dia kayak gitu. Tapi dia gak bisa jelasin kenapa she's the one. Betul. Sevisi itu maksudnya apa? Oke, bayangin Gimana ya. kayak cara pandang yang sama, tujuan yang sama atau gimana? Bayangin, suatu waktu antum kehilangan duit antum semua. Antum gagal dalam bisnis. Antum salah untuk ngambil keputusan. Bisnis antum gagal semua. Antum pulang ke rumah dengan berat banget. Bahwasanya antum mau bilang, gimana cara mau bilang sama istri dengan seluruh yang sudah di afford, kita sudah gak punya apa-apa lagi. Nggak kebayang. Gak kebayang. Tapi antum setidaknya sudah somehow antum punya keberanian untuk ngomong. Yang kita udah gak punya apa-apa lagi. Kayaknya kamu harus terbiasa untuk hidup sederhana sekarang. Terus dia bilang gini, hancur ya. Parah banget lu, bodoh banget kok lu mau investasi kayak gini. Kita udah stres, bunuh diri kita. Iya. Tapi kalau dia bilang, aku nikahin kamu bukan karena itu. Aku nikahin kamu karena aku melihat kamu bertanggung jawab. Aku nikahin kamu karena kamu baik sama aku. Aku nikahin kamu karena kita punya komitmen yang sama. Bahwa kita memikirkan hari akhir lebih daripada hari ini. Berarti bisa gak cara kita gunakan ini untuk lebih bersyukur misalnya? Ayo kita pasti bisa. Dulu kamu mulai dari nol, kamu sampai pada titik ini. Dan aku yakin kamu gak perlu waktu lama untuk sampai pada titik ini lagi. Gimana kira-kira? Rick, nih kriteria baru untuk nge-DM cewek. Jangan cuma yang cakep lu DM ya. Bener. Nih yang kayak gini, bisa kayak gini nih. Kira-kira lu baca lah ya. Nah, itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan kacau. Baru dapat wahyu. Nah maka coba bayangin ketika dia masuk ke rumah, apa yang beliau katakan? Begitu melihat wajah Khadijah, kekhawatiranku berkurang setengah. Begitu dia menenangkan aku, kekhawatiran itu berkurang semuanya.
hilang semuanya. Maka ketika beliau wafat, beliau nikah lagi dengan Bunda Aisyah sempat jealous dengan Bunda Khadijah. Karena disebut terus nih namanya nih. Aku ingat pernah makan ini sama Khadijah. Aku ingat pernah pergi sini sama Khadijah. Nah itu salah gak? Karena gue selalu disalahin. Gue begini, lu sama mama mantan lah gitu. Lu lagi jadi nama gue gitu. Nah betul, itu memang gak boleh sih. Tapi kan manusiawi kan ya. Manusiawi. Nah ketika itu Bunda Aisyah bilang, loh kamu kenapa mikirin seseorang yang sudah di dalam kubur? Apa yang kata Rasulullah? Rasul bilang begini, hati-hati berbicara dengan Khadijah karena Bunda Khadijah adalah yang mendukungku ketika orang lain tidak mendukungku, yang memberikan aku segala-galanya. Yang ketiga, dari dia aku mendapatkan anak, bukan dari yang lain. Artinya ini orang bagiku mulia. Maka ketika ditanya bagaimana pandanganmu tentang Khadijah, kata-kata Rasulullah ini quotes-nya sangat bagus. Ruzik tu hubbaha, aku diberikan karunia untuk mencintainya. Jadi mencintainya itu adalah rezeki bagiku. Ini kan luar biasa tuh. Artinya apa? Rasulullah tuh bucin banget tuh ceritanya. Iya, bucin sih. Kan dia. Oksitosin dia udah tinggi. Tinggi sekali. Kenapa? Karena ini perempuan benar-benar menjadi sumber ketenangan bagi dia. Ketika dia menghadapi apapun di rumah, Ray, lu yakin deh, lu catat omongan gue nanti kalau lu udah nikah ya. Gimana ini gue ini di cut, dimasukin di folder, betul, di pin. Betul. Masukin. Separah-parahnya ya, apapun yang lu hadapin di luar, nggak separah ketika lu hancur di dalam. Serius. Itu gue setuju. Artinya mau sehancur apapun di luar ya, sementara lu padu di dalam ya, unstoppable. Cari yang bisa bikin gue unstoppable. Benar. Last question. Oke, gue dulu. Gak seru last question.